Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Setiawan. Ya, kita akan bahas lagi soal latihan utul untuk nomor 16 sampai 20. Oke, kita bahas nomor 16. Andi merasa berat badannya turun secara drastis dan sering merasa pusing. Dia berinisiatif memeriksakan diri ke dokter dan disarankan untuk melakukan uji laboratorium. Dari pemeriksaan urin didapatkan hasil sebagai berikut. Oke, yang pertama di uji pH, kalau normal itu 7 dan ternyata hasil ujinya 6,3. Kemudian saat uji Benedict, normalnya itu jernih dan hasil ujinya ada merah bata. Kemudian pada saat uji Biuret, normalnya kuning, ternyata hasilnya adalah kecoklatan. Kemudian pada saat uji AgNO3, normalnya tidak ada endapan dan hasil ujinya tidak ada endapan. Oke, berdasarkan data tersebut, Andi diduga menderita penyakit. Oke, nah kita lihat nih, pH 7, ini 6,3, berarti tidak normal ya, gitu, atau ini namanya asam. Gitu. Kemudian Benedict, normalnya jernih, hasil ujinya merah bata. Nah, apa yang terjadi? Berarti ini tidak normal. Nah, apa itu uji Benedict? Nah, uji Benedict itu adalah uji yang dilakukan untuk ya menguji kadar glukosa. Menguji kadar glukosa. Nah, jadi ketika urinnya ini tidak jernih gitu ya, atau hasilnya merah bata, maka urinnya mengandung glukosa. Berarti ini ada tidak normal ya, ada gangguan pada bagian ginjal gitu. Nah, penyakit ini ya, urin yang mengandung gula atau mengandung glukosa disebut penyakit diabetes mellitus atau yang sering kita sebut sebagai penyakit gula ya. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, ada pilihan lain, diabetes insipidus. Apa tuh diabetes insipidus? Diabetes insipidus itu adalah penyakit beser gitu ya. Ini karena kekurangan hormon ADH sehingga dia mengeluarkan urin yang berlebihan. Gitu, bahkan bisa 20 liter per hari. Kemudian ada lagi albuminaria. Ini adalah penyakit yang ketika di dalam urinnya itu mengandung protein. Nah, kemudian ada lagi penyakit batu ginjal. Nah, kalau batu ginjal berarti adanya urin yang di dalamnya terdapat sebuah endapan gitu ya yang keras, batu ginjal. Terus ada lagi nefritis. Nah, nefritis ini penyakit radang ginjal karena biasanya disebabkan oleh infeksi bakteri, bisa bakteri E. coli yang ada di usus kemudian menyerang ginjal. Gitu. Oke, ini nomor 16. Ya, nomor 16 jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 17. Oh, belum di anotatnya di clear dulu. Oke. Nah, saat akan mengikuti kompetisi biologi tingkat nasional yang dilaksanakan di Bangka Belitung, kontingen dari DKI Jakarta menggunakan alat transportasi pesawat terbang. Dalam perjalanan, salah satu peserta merasa ada bunyi letupan di telinga dan mengeluarkan bunyi. Kemudian, dia mendiskusikan dengan temannya. Hasil diskusi tersebut adanya perbedaan tekanan udara antara telinga tengah dengan atmosfer di luar. Berdasarkan gambar, nama bagian telinga yang berbunyi tersebut ditunjukkan oleh nomor. Oke, kita lihat nomor 1 ada membran timpani ya, atau gendang telinga. Nomor 2 ada tuba eustachius atau saluran eustachius menghubung antara telinga dengan hidung. Lalu nomor 3 ada koklea atau yang disebut sebagai rumah siput. Nomor 4 ada saluran semi sirkuler. Dan nomor 5 ada tulang-tulang pendengaran. Oke, manakah yang bagian telinga yang berbunyi gitu ya ketika sedang berada di pesawat terbang gitu ya, bunyi tuk gitu ya. Nah,
bunyi itu dihasilkan dari yang namanya saluran koklea, gitu ya. Saluran koklea lagi, saluran Eustachius, gitu ya, atau tuba Eustachius. Nah, ini saluran yang menghubungkan antara telinga dengan hidung, gitu. Nah, ketika ada tekanan udara yang berbeda antara telinga tengah dengan di luar telinga, gitu ya, maka akan terjadi sebuah letupan. Nah, ini bunyinya di tuba Eustachius. Gitu. Kalau membran timpani itu adalah gendang telinga, gitu ya. Gendang telinga. Kalau koklea itu rumah siput yang fungsinya untuk meneruskan suara ke saluran semisirkuler, gitu, karena dia ada cairan yang menggetarkan saluran semisirkuler, gitu ya. Saluran semisirkuler ini fungsinya sebagai pusat keseimbangan. Nah, kalau tulang pendengaran ada tulang-tulang seperti sang burdi, gitu ya. Nah, ini untuk meneruskan dari membran timpani ke koklea, seperti itu. Nah, ini jawaban nomor 17. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Oke, ini jaringan tumbuhan. Tumbuhan disusun oleh beberapa jaringan dengan fungsi masing-masing. Gambar berikut menunjukkan jaringan-jaringan yang menyusun salah satu organ tumbuhan. Jaringan yang berlabel X pada gambar berfungsi untuk, nah ini gampang ya, ini ada bagian paling luar atau disebut sebagai epidermis. Nah, epidermis itu ada dua di tumbuhan, ada epidermis bawah, itu kalau di bawah gitu ya, dan ada epidermis atas kalau di atas gitu ya. Nah, di epidermis ini ada bagian yang seperti bolong gitu ya, ada rongga gitu ya. Nah, kemudian ada titiknya nih, ada. Nah, ini yang disebut sebagai dengan stomata. Nah, di nomor sebelumnya itu juga ada ya soal tentang stomata. Stomata ini memang fungsinya untuk mengatur keluar masuknya udara gitu ya, baik itu masuknya CO2 ataupun keluarnya oksigen di tumbuhan. Selain itu juga ini yang mengendalikan pengeluaran air gitu. Sehingga kadar air tumbuhan itu bisa terjaga ketika panas gitu ya, ketika suhunya sedang tinggi. Bagaimana cara mengendalikan pengeluaran airnya gitu atau penguapannya. Ini jawabannya 18 yang B. Kemudian mana yang fungsinya mengangkut hasil fotosintesis? Nah, ini phloem ya, phloem. Phloem itu bisa kita lihat di bagian daerah sini nih, phloem. Itu ya. Yang melakukan pembelahan sel itu biasanya di meristem ya. Menahan tekanan dari luar. Ini epidermis ya, baik epidermis atas ataupun epidermis bawah. Juga yang melindungi organ-organ tumbuhan, itu juga epidermis, epidermis atas ataupun epidermis bawah. Oke, lanjut nomor 19. Ini kita bersihin lagi. Oke, bagian kromosom yang berlabel X berfungsi untuk, nah, A membungkus DNA menjadi lebih kecil sehingga dapat masuk ke dalam sel. B membentuk bagian kromosom yang menebal dan membentuk lokus gen. C melindungi kromosom dari ancaman lingkungan. D melindungi DNA dari kerusakan dan mempertahankan kestabilan kromosom. M melekatkan kromosom pada benang spindel pembelahan pada saat pembelahan sel. Nah, apa nih bagian X yang ditunjuk? Nah, bagian X yang ditunjuk itu disebut sebagai namanya telomer. Telomer ini terletak di ujung, fungsinya gitu ya, agar kromosom ini tidak menempel pada kromosom yang lainnya gitu. Karena kalau menempel pada kromosom yang lainnya, kromosomnya tidak stabil. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang D, gitu ya, melindungi DNA dari kerusakan dan mempertahankan kestabilan kromosom. Oke, lalu mana bagian yang fungsinya membungkus DNA menjadi lebih kecil sehingga bisa masuk ke dalam sel? Nah, itu namanya adalah matriks. Ya. Matriks. Matriks ini adalah cairan ya, yang ada di dalam kromosom yang fungsinya ini untuk membungkus DNA, gitu ya. Kemudian mana bagian kromosom yang menebal dan membentuk
lokus gen. Nah, itu namanya adalah kromonema. Nah, ini kalau digambar nih ya. Ini kromonema nih ya. Nih, kromonema. Gitu ya. Kromonema. Kita ketik aja di kromonema. Gitu. Nah, kemudian mana bagian yang fungsinya untuk melekatkan kromosom pada benang spindle pembelahan pada saat pembelahan sel. Nah, itu ada pada bagian sentromer ya. Nih, di tengah-tengah. Gitu. Nah, jadi ini ada telomer, matriks, kromonema, sentromer. Nah, di kromonema ini ada dua bagian ya, ada dua isi. Yang pertama, bagian yang lebih bulatan, yang lebih besar, ini namanya adalah kromomer. Nah, dalam kromomer ini terdapat yang namanya lokus atau sebut sebagai tempat gen. Kemudian ada bulatan yang lebih kecil di dalam kromonema, namanya adalah kromiol. Gitu. Oke, nah itu adalah bagian-bagian pada kromosom dan fungsinya. Jadi nomor 19 jawabannya adalah C. Oke. Lanjut nomor 20. Oke. Para ilmuwan di Calgene melakukan penelitian terhadap tomat flavor saver, di mana tomat tidak menjadi lunak saat masak, karena itu dibiarkan menggantung hingga masak alami. Proses yang dilakukan dapat dilihat pada gambar berikut. Berdasarkan gambar, maka metode bioteknologi yang digunakan adalah, oke, jadi tomat flavor saver ini adalah tomat yang nggak busuk gitu ya, yang tidak mudah busuk. Kenapa dia tidak mudah busuk? Nah, ini karena adanya penggunaan bioteknologi di dalamnya. Nah, ini ada namanya ikan flounder ya. Ikan flounder ini biasanya ditemukan di benua Antartika gitu. Jadi suhunya itu sangat dingin. Nah, karena dia mampu bertahan di dalam suhu yang dingin gitu ya, maka peneliti mencoba mengambil bagian dari kromosomnya yang nanti digabungkan dengan antifreeze gen gitu ya. Nah, kemudian ada juga plasmid digabungkan dengan antifreeze gen. Nah, ini yang disebut sebagai teknik rekayasa genetika. Gitu. Lalu disisipkan ke dalam bakteri untuk diapa? Untuk dikultur dan diperbanyak. Ini menggunakan media dikultur, diperbanyak. Nah, ketika sudah diperbanyak, lalu disuntikan ya, atau dimasukkan ke dalam tomat gitu, sehingga tomat yang dihasilkan adalah tomat yang tidak mudah busuk gitu. Nah, berdasarkan gambar tersebut, maka metode bioteknologi yang digunakan adalah penyisipan gen organisme satu ke genom organisme lain agar menghasilkan sifat yang diinginkan. B. Proses penggabungan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari organisme yang berbeda dalam suatu medan listrik. C. Pembentukan makhluk hidup yang secara genetik identik dengan induknya melalui pencakokan. D. Pemindahan inti dari suatu sel ke sel yang lain agar didapatkan individu baru dengan sifat sesuai dengan inti yang diterimanya. E. Peleburan dua sel baik dari spesies yang sama atau berbeda supaya terbentuk sel buster atau hibridoma. Nah, berarti kita sudah tahu ya dari prosesnya ini, maka jawaban yang tepat adalah yang A. Penyisipan gen organisme satu ke genom organisme lain agar menghasilkan sifat yang diinginkan. Nah, gen apa? Ya, ini dari gen ikan flounder dan juga gen tomat agar dihasilkan tomat yang anti atau tidak mudah membusuk. Oke, itu aja untuk pembahasan nomor 16 sampai 20. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.